Mari Bapak Ibu kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, Ibu Puspa Dewi SMPD. Juga kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMK 8 Negeri Pusaka Kaur. Juga yang kami hormati anak peserta didik kami itu Muhammad Zaki, pembaca kalam ilahi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melakukan suatu acara budaya positif ya, calon guru penggerak. Selawat Nabi junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas berkat beliau kita dibawanya dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam kegelapan menuju ke alam terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya didaulat untuk membawa acara dan membacakan susunan acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Deni Yupita Wulandari SPDR. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan kalam ilahi, yang keempat ada sambutan dari kepala sekolah SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, yang seterusnya berbentuk seterusnya juga acara inti. Untuk lebih lanjutnya acara kita, mari kita buka acara kita ini dengan melafazkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh peserta didik kita Muhammad Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'aa faja'alahu sa'an nakhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف العلى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saki, semoga yang membaca dan kita yang mendengar terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Puspa Dewi SEMPD. Waktunya kami sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Radiyallahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamahu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamu alaikum. Yang kami hormati Waka Kurikulum Sarana Humas dan Guru Penggerak calon Guru Penggerak CGP Ibu Deni Yubista SPDGR. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sekali kita masuk dari awal kenikmatan iman, insyaallah Islam, kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi budaya positif, tentunya nanti bisa diterapkan insya Allah di sekolah kita SMK Negeri 8 Pusat. Yang kedua kalinya acara ini sangatlah termotivasi bagi guru-guru khususnya SMK Negeri 8 tahun ke depannya supaya budaya positif nanti bisa diterapkan untuk terutama diri sendiri, maksudnya diri sendiri dan guru-guru pada umumnya dan murid-murid seluruh SMK Negeri 8 Pusat. Yang ketiga, mungkin salah satu budaya positif di SMK Negeri 8 tahun ini adalah sholat berjamaah. Itu mungkin sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu dari tahun 2018-19 sampai sekarang. Alhamdulillah sekali banyak yang mempunyai istiqomah gitu kan dari anak sendiri, perubahan-perubahan terhadap anak sendiri sehingga dia tergerak untuk sholat berjamaah. Terkadang mungkin di asrama, walaupun kita sekolah bersama, pihak asrama juga mungkin mengingatkan ketika dia pulang ke asrama mungkin sudah jam 3 sore, sehingga kalau untuk sholat di asrama tidak mungkin, jadi kita laksanakan di sekolah. Dan budaya positif juga dalam bentuk lain, ya. Salah satunya mungkin terhadap guru, ya, sopan santun,
kalau ketemu guru mungkin salam, nunduk, dan lain-lain yang diterapkan di SMK Negeri 8 Sukabumi. Apalagi nanti Ibu Dedi Yupitani sudah selesai CGP, nanti sudah mendapat piagam, artinya itu piagam penghargaan. Apa yang sudah didapat ilmu nanti wajib diterapkan. Dan juga Ibu harapkan yang guru-guru baru atau baru lulus, artinya itu kalau Dedi sudah menjalani bertahap mungkin ya, kemarin ada pertemuan dan 2 bulan ini, hampir ke 3 bulan ini sampai 6 bulan ya Bu ya, itu mungkin materi-materi yang diberikan oleh PP pengajar praktek sangatlah banyak ya kan. Ibu harapkan sekali ilmu-ilmu nanti bisa diterapkan di SMK Negeri 8 Sukabumi, karena ilmu itu bukan untuk sendiri tapi untuk orang banyak, khususnya juga untuk anak-anak SMK Negeri 8 Sukabumi. Nantinya harapan Ibu SMK Negeri 8 Sukabumi ini lebih maju dari sebelumnya, apalagi nanti guru CGP-nya sudah banyak dan semuanya CGP. Allahu Akbar. Karena apa? Alhamdulillah sekali melihat 4 orang usul lulus ya untuk tahap pertama. Artinya itu beberapa orang lagi untuk tahapan yang ketiga. Ibu harapkan dan Ibu berdoa SMK Negeri 8 Sukabumi ini menjadi guru CGP semuanya. Amin. Saudara Ibu, kalau ada kurangnya dan Ibu sendiri lebih dari Allah, billahi taufiq wal haq, wassalamu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sekolah sempat diingatkan saya tahu. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Guzali. Dimohon untuk menghadiri doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara banyak salah. Para Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara inti. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pengajaran dari calon guru muda. Kepada Ibu Deni Yupita Wulandari dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya terlalu kaku ya, kita ice breaking dulu. Gimana? Biar mengejar otak dan memfokuskan kegiatan kita pada hari ini. Gimana? Mau ya ice breaking kemarin? Boleh diulang ya, karena teman maksudnya salah. Oke, kemarin ada beberapa guru yang hadir. Ada clap itu tepuk tangan, boom itu meja, dan get itu ambil. Kalau ada yang bisa diambil di sekelilingnya, gitu ya. Kita mulai saja. Itu boleh, operatornya boleh ikutan. Operatornya boleh ikutan. Ya. Siap ya, biar melatih kefokusan kita, keterfokusan kita terhadap materi sebelum kita masuk. Oke, siap ya? Siap.
sudah pernah dilakukan, jadi nggak usah simulasi lagi, ya. Oke, mulai ya. Clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, boom, get, get. Ya, kayaknya nggak terlalu jelas ya. Ya, biar ini sebenarnya untuk apa tuh melatih telinganya tadi apanya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, ini budaya positif. Budaya, kita sudah pernah mendengar kata budaya. Budaya itu kalau bahasa kaurnya itu budaya, ya kan? Budaya. Kalau budaya itu biasanya itu pembiasaan atau kebiasaan. Kebiasaan positif yang harus kita lakukan di SMK Negeri 8 Pusaka Kaur. Nah, untuk melihat apa itu budaya positif, silakan Pak. Ini dia. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Memang tanpa kita sadari sebenarnya di SMK kita ini sudah menerapkan hal ini, akan tetapi mungkin belum dikuatkan. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita sudah mempelajari apa itu budaya positif, kita menguatkan yang selama ini mungkin sudah kita laksanakan, akan tetapi mungkin tidak berjalan dengan lancar atau mungkin hanya seorang perorangan. Maka dengan adanya budaya positif ini, kita biasakan apa-apa saja budaya positif itu, kita lanjut ke penerapannya. Ini penerapan budaya positif. Ada yang pertama disiplin positif, ada teori motivasi, ada juga keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ke-6 tersebut akan saya jelaskan di sini. Ya, ini yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Nilai-nilai? Ada yang bertanggung jawab tadi ya, ada yang disiplin, mungkin salah satu tadi ada yang tepat waktu, terus menghargai orang lain, itu nilai-nilai kewajiban yang termasuk ke dalam disiplin positif. Terus disiplin positif juga merupakan disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi dengan adanya disiplin tadi, kita bisa mengontrol diri kita. Kenapa? Kita harus datang pagi-pagi. Karena kenapa? Disiplin positif itu namanya. Jadi kita bisa mengontrol. Kalau maksudnya itu jam 7.15, berarti sebelum jam 7.15 kita sudah berada di tempat, biar kita bisa dikatakan disiplin, biar kita bisa menerapkan itu disiplin. Kalau memang kita masuk jam 7.30, berarti jam 7 lewat itu kita sudah berada di sekolah. Itu adalah my remember ya, kapan hari main saya juga pernah datang terlambat, itu juga mari kita sama-sama membenahi itu. Oke, selanjutnya disiplin diri juga dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, disiplin diri ini kita ini mencontohkan anak-anak. Kita ini adalah sebagai seorang guru, kita adalah teladan. Jadi kalau teladan, seandainya ada anak datang terlambat, coba deh kita introspeksi diri kita. Apakah kita ini datang tepat waktu? Itu ya. Ketika ada anak datang terlambat, kita bisa introspeksi diri. Mungkin kesalahannya ada pada diri kita, bukan sepenuhnya salahnya pada anak. Maka dari itu, untuk menerapkan disiplin positif itu, mari kita sebagai seorang guru dulu, baru kita contohkan ke anak-anak, dan mereka yang mencontoh kebiasaan-kebiasaan kita tersebut. Maka tadi kalau kita datang terus tepat waktu, mudah-mudahan anak juga bisa datang tepat waktu. Oke, selanjutnya
Bapak Ibu, kembali kita karena di sini rata-rata saya sendiri juga mungkin ada sering datang terlambat, ada dari motivasi. Kita datang tepat waktu itu karena apa? Apakah memang hadir dari internal kita atau eksternal kita? Eksternal itu apa? Ada di sana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita datang tepat waktu itu, takut kalau kepala sekolah marah, takut kalau kepala sekolah panggil. Itu adalah takut dan hukuman, ya kan? Apa itu kita datang tepat waktu itu kenapa? Karena memang hadir dari diri kita sendiri atau memang ada motivasi eksternal. Itu namanya motivasi. Kita datang kita tepat waktu itu ada motivasi apa di balik itu? Nah, di sana ada 3, yang 2-nya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang biasa kita lakukan, ya kan? Karena kenapa? Takut tidak panggil ibu kepala sekolah, takut tidak tegur kepala sekolah, makanya saya datang tepat waktu. Itu motivasi eksternal namanya. Terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Mungkin kita setiap hari guru itu ada imbalan dari kepala sekolah, ya, karena saya mau jadi guru terrajin lah. Jadi setiap ini datangnya pagi-pagi terus. Nah, jadi itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi yang memang hadir dari diri kita. Nah, harusnya jangan karena dapat imbalan kita melakukan sesuatu. Ayah mau rajin lah membantu ini biar nanti ada ibu deninya bantu juga ketika saya JGB. Itu salah juga, gitu. Nah, jadi kita membantu seseorang atau kita melakukan sesuatu itu hadir memang dari hati kita, gitu. Nah, kita tidak mengharapkan apapun dari apapun yang kita lakukan. Itu namanya eksternal. Selanjutnya, bagaimana yang terbaiknya? Ada yang namanya motivasi internal yang memang hadir untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang terbaiknya, Bapak Ibu. Harus hadir dari diri kita sendiri, bukan karena ada apanya dan karena apanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin sesuatu, lakukanlah memang dari hati nurani diri kita, bukan karena ada apanya, karena takut kena hukuman, karena ada penghargaan, gitu ya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mungkin yang selama ini yang kita ketahui adalah itu peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya kan? Peraturan itu dibuat oleh seseorang atau segelintir orang, tetapi tidak atas kesepakatan. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini adalah rata-rata ada yang wali kelas, ada juga guru mapel, ya kan? Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dalam pembuatan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah. Oke, jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu berdasarkan peraturan. Misalnya saya beri contoh, tidak boleh datang terlambat. Ini di dalam kelas, ya. Tetapi kata-kata tidak itu kan hanya kita yang memutuskan, ya kan? Tidak boleh datang terlambat. Bagaimana kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Itulah kalimat positifnya. Bagaimana biar kita bisa menjadi kesepakatan kelas kita? Kita merubah menjadi menghargai waktu. Jadi ada kalimat yang lebih lunak lagi, yang lebih halus lagi, menghargai waktu. Dengan adanya kata menghargai waktu, dia banyak, dia termasuk dalam sana. Yang pertama, dia datang tidak terlambat, dia tidak keluar ketika jam pelajaran berlangsung atau tidak bolos. Itu dia menghargai waktu. Boleh saja kalian bikin di situ datang tepat waktu, itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Nanti setelah ini mungkin bisa kita praktekkan di kelas masing-masing, kita buat keyakinan kelas. Karena itu adalah ketika kita mau membuat konsekuensi terhadap siswa, kita sudah ada acuan. Karena kenapa? Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa di dalam kelas. Jadi kalau peraturan itu dia hanya sepihak saja. Tetapi kalau sudah dibuat dalam keyakinan kelas, maka kedua-duanya sudah mengetahui. Di sana nanti ketika kita membuat keyakinan
namanya keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak. Ya, untuk memperlancar proses pembelajaran kita, memang ada kebutuhan kita yang harus dipenuhi, ya kan? Ada kebutuhan dasar kita yang penuhi. Di sana ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ketika kita lakukan, ketika itu sudah terpenuhi, maka segala sesuatu aktivitas kita mungkin akan lancar gitu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, mungkin salah satunya makan, minum, itu adalah untuk bertahan hidup. Apabila kita tidak makan dan minum, mungkin tidak akan bisa bertahan hidup, itu salah satunya. Terus pakaian itu juga termasuk. Terus cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, Bapak Ibu ketika di dalam kelas, anak itu butuh cinta dari kita. Atau mungkin betul tadi ada reward dan kita mungkin sebagai penghargaan, mungkin dengan pujian, itu mereka merasa diterima. Ketika dia menyampaikan pendapat, itu kita terima dulu. Oke, bagus sekali nak. Itu mungkin dia sudah merasa walaupun pendapatnya belum benar, tetapi mereka itu merasa diterima. Oh, berarti saya ini diterima pendapat saya, walaupun nanti kita ada namanya evaluasinya. Maksudnya oh nak, pendapat ini belum tepat dengan yang ini. Itu mereka butuhkan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima itu sangat dibutuhkan oleh anak. Jadi kita jangan lupa memberikan reward atau penghargaan dengan pujian terhadap mereka atas apa yang sudah mereka lakukan. Biar mereka itu merasa diterima di kelas tersebut. Kenapa anak itu kadang disuruh itu tidur? Kenapa? Mungkin sekali dia mengutarakan pendapat, mungkin tidak kita hiraukan atau oh itu salah. Jadi dia kan merasa oh iya, dia udahlah. Nah, jadi dia tidak merasa pendapatnya tersebut tidak dihargai. Terus kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bapak Ibu di dalam kelas juga kita harus membebaskan anak-anak. Membebaskan bagaimana? Membebaskan dalam berpendapat, membebaskan dalam memilih mungkin model pembelajaran, nanti bisa didiskusikan metode pembelajaran, bukan hanya serta-merta kita yang menentukan, tetapi bisa juga kita diajak anak itu berkolaborasi. Anak-anak dengan model yang lama ini kayaknya membosankan ya. Bagaimana kalau kita menemukan hal-hal yang baru? Cara yang baru bagaimana? Kalian ingin bagaimana sih? Biar kita saya senang mengajarnya, anak-anak bisa menerimanya. Apa itu? Dengan ada kebebasan tersebut. Mereka bebas memilih. Kita berikan mereka pilihan, ya kan? Kita berikan mereka pilihan bagaimana cara agar mereka itu menyenangi, minimal menyenangi mata pelajaran kita dan senang yang kita ajarkan gitu. Minimal mereka menyenangi dulu mata pelajaran yang ada pada kita dan mereka itu menerima kita ketika masuk kelas. Jangan sampai mereka ibu ini lagi, bapak ini lagi. Jangan sampai mereka itu, kalaupun mereka sudah masuk di depan pintu, mereka sudah mengeluh seperti itu, bagaimana di dalam ruangannya nanti, ya kan? Kita itu diawali dengan rasa suka dulu. Kalau sudah rasa suka, di dalamnya itu akan mengalir gitu. Nah, tetapi kalau dari awal saja mereka tidak suka, ya bagaimana selanjutnya gitu. Terus kesenangan tadi, kebutuhan akan rasa senang. Ya tadi sudah saya kaitkan tadi, mereka harus menyenangi dulu mata pelajaran apa, senang dulu siapa gurunya, kita suka dulu. Kalau mereka sudah tidak suka, maka tidak akan bisa lanjut. Oke, terus selanjutnya kepenguasaan. Oke, lanjut Pak. Posisi guru dulu. Jadi Bapak Ibu di sini kita bercermin ya, bercermin ketika kita ini posisinya di mana. Nah, kita ini posisinya di mana? Posisi itu yang seyogyanya harus pada manajer. Tetapi manajer itu sangatlah bukan hal yang mudah. Tetapi tahapan demi tahapan kita harus pada sampai tahap manajer. Nah, apa saja di posisi kita sebagai seorang guru? Yang pertama adalah penghukum. Mungkin rata-rata kita di sini masih ada ya yang namanya hukum. Misalnya contoh, patuhi tata tertib. Kamu tidak pakai sepatu, itu adalah menghukum. Caranya kenapa? Bersihkan WC. Itu adalah menghukum. Nah, hukuman itu perlahan-lahan marilah kita kurangi gitu. Nah,
merasa bersalah. Yang selanjutnya teman, yang biasa kalau saya itu menjadi seorang teman bagi anak-anak, ya kan? Teman bagi bagaimana? Teman dulu memposisikan sebagai teman. Nah, kita memposisikan diri kita dengan anak itu teman. Itu biasa saja kita lakukan. Contoh kalimatnya itu, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Coba Bapak ingat, kami memberi nilai bantuan loh, bukan nilai yang sebenarnya itu. Itu seringkali terucap dengan kita terhadap anak yang memang melakukan suatu kasus, ya kan? Mungkin dia bolos, mungkin kan kata, Wina, ingat tak kemarin, kalau bukan bantuan saya, kamu itu nggak akan naik. Nah, itu sebenarnya kata-kata dari sebenarnya teman itu. Teman, posisi sebagai teman. Jadi nanti kita bisa refleksi masing-masing guru, kita termasuk ke dalam tahapan yang mana sih sebenarnya. Terus yang selanjutnya itu monitor atau pemantau atau pengawas, mengawasi anak. Bagaimana kalimat yang biasa digunakan? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Berarti kita tuh sudah memperhatikannya selama ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kok kamu nggak pernah pakai sepatu? Nah, itu berarti kita sudah memantau. Memantau itu berarti bukan hanya sekali 2 kali yang dia lakukan, tetapi kita masih lihat itu pemantau namanya kan? Itu apa yang telah kamu lakukan? Karena dia sudah melakukan, berarti kita sudah melihatnya. Itu pemantau. Posisi mana yang paling bagus? Posisi manajer. Bagaimana manajer itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Jadi Bapak Ibu, dia melakukan kesalahan, tetapi dia mau mempertanggungjawabkannya. Dia menyadari kesalahannya, mau mempertanggungjawabkannya, dan mau memperbaikinya dengan idenya sendiri. Gitu. Nah, kita hanya menggali anak tersebut mau mempertanggungjawabkan bagaimana, memperbaikinya seperti apa, dan apa yang akan dia lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Itulah sebagai seorang manajer. Yang terakhir, untuk tadi kan ada posisi kita, ada anak membuat sebuah kasus. Nah, bagaimana kita biar menjadi seorang manajer? Itu harus tahapan. Ada tahapan-tahapan ketika kita menyelesaikan sebuah kasus. Ada anak misalnya terlambat hadir. Bagaimana cara kita menyikapi anak tersebut? Dengan melakukan segitiga restitusi. Ada tahapan segitiga restitusi, itu ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Misal anak tersebut terlambat datang. Nah, karena sering itu anak itu terlambat datang. Yang pertama itu dia akan mungkin takut ketika kita panggil. Kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin atau lagi marah-marah mungkin ya, lagi berkelahi dengan temannya. Kita panggil anak tersebut, kita damaikan dulu hatinya. Kita tenteramkan dulu, stabilkan dulu dianya. Kalau dia sudah stabil, kita tanya-tanyai, kamu kenapa? Melakukan hal yang salah itu hal yang biasa. Kita kata-katakan dulu yang seperti itu. Saya pernah melakukan yang itu. Kalau saya jadi kamu, ya saya juga melakukan hal tersebut. Akan tetapi saya tidak melakukan yang lebih dari itu. Itu kata-kata ketika kita menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu anak itu menyadari kesalahan sendiri. Kamu kenapa datang terlambat? Ini Bu, saya tadi itu begadang tadi malam. Nah, dia menyadari sendiri. Itu termasuk dalam keyakinan kita bukan? Bukan Bu. Nah, dia sudah menyadari kesalahannya tadi, memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Keyakinan keras apa yang telah kamu langgar? Apa konsekuensinya jika kamu melanggar hal tersebut? Itu karena kita sudah melakukan perbuatan keyakinan keras, maka dia sudah menyadari bahwasanya itu salah. Nah, ketika itu kita harus membuat keyakinan dan dia bagaimana cara dia memperbaiki. Mungkin saya tidak akan bangun kesiangan lagi. Itu timbul dari dirinya, bukan kita yang menunjukkan, tapi timbul dari dirinya bahwasanya aku tidak mau lagi datang terlambat, saya tidak mau lagi bangun kesiangan, saya tidak mau lagi bergadang. Mungkin itu kata-katanya jika dia datang terlambat. Nah, itu Bapak Ibu sedikit penyampaiannya. Ada kesimpulan di sini. Apa kesimpulannya? Perubahan akan terjadi apabila
saja kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Dan semua warga sekolah saling mendukung dan saling berkolaborasi dalam perwujudan budaya positif tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak kita bekerja sama, maka tidak akan terwujudlah budaya positif tersebut. Karena ketika kita hanya satu orang yang mencontohkan, mungkin bisa jadi itu akan dicontoh oleh orang lain. Akan tetapi jika kita semuanya di sini yang mencontohkan, akan lebih baik menurut saya. Karena apabila Bapak Ibu sudah menerapkan, mungkin tidak datang terlambat, kita datang pagi-pagi, anak-anak mungkin sudah takutan, paling tidak ya takut karena kita sudah berada di dalam kelas, dia menunggu setelah itu sudah datang. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, sehingga kita bisa anak tersebut mencontoh apa yang sudah kita lakukan tersebut. Mungkin itu saya refleksi sedikit tentang diri saya. Hari ini namanya ini diseminasi budaya positif. Saya membagikan praktik baik saya, apa yang telah saya lakukan dan saya kerjakan, minimal itu pada modul 1.4 di sana tentang budaya positif, dan kami sudah diajarkan semuanya itu. Semoga saya bisa melaksanakan dan menerapkan di sekolah ini. Karena kenapa? Menjadi seorang guru yang tahapannya menjadi manajer itu bukan hal yang mudah. Saya juga menyadari kalau diri saya itu masih di tahap penghukum, saya itu masih di tahap membuat rasa bersalah, saya juga di tahap teman. Untuk manajer itu masih sangat jauh. Tapi alangkah lebih banyak, mari kita berbenah diri agar kita menjadi sampai ke tahapan terakhir, yaitu tahap manajer. Nah, manajer yang diharapkan itu. Jadi mari kita menyadari diri kita, memikirkan kita ini sudah sebatas mana posisi kontrol kita, motivasi kita sudah sebatas mana, motivasi kita datang sini untuk apa. Mungkin tadi ada motivasi juga, motivasi positif yang diberikan oleh kepala sekolah. Kita setiap hari minggu itu selalu diberikan reward. Itu adalah motivasi kita, bukan karena kita harus datang tetap pada waktu dan rajin, tetapi memang ada penyemangat kita bahwasanya kita harus melakukan sebuah perubahan. Itu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri saja. Apabila ada kata-kata yang salah saya minta
mengiyakan. Ya. Iya itu tadi yang sudah anak-anak? Ikut saja. Ya satu saja. Kamu pilih kira-kira peraturan apa yang cocok untuk kita sepakati nanti untuk menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah silakan ditempel di karton. Silakan ditempel. Yang Oke, lanjut. Tidak apa-apa sama ya. Apa namanya? Seleksi. Silakan ditempel. Ke atas boleh. Kamu sudah 5. Kalau sudah 5 ke atas boleh. Ada lagi. Sama. Letakkan di tengah-tengah saja kok. Sini saja, sini. Oke. Terima kasih. Sudah paham ya? Itu peraturannya ya. Itu peraturan. Nah sekarang yang kalian lakukan adalah membuat kalimat positif dari peraturan yang telah kita buat. Paham ya? Membuat kalimat positif dari peraturan yang telah kalian buat. Paham?
menjaga kebersihan kelas, kita harus bekerja sama. Gotong royong juga termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau ketika ada kegiatan itu harus ada gotong royong, kecuali pas lagi ulangan. Kalau lagi ulangan nggak boleh gotong royong. Oke. Nah, di sini saya pindahin aja biar cantik bentuknya. Ya kan? Ya gini ya. Nah, sudah ada 6 kesepakatan kelas yang kita buat. Itu menghormati orang lain, menghargai waktu, gotong royong, mandiri, kelas bersih dan indah, dan menghargai guru yang sedang mengajar. Setuju? Setuju. Kira-kira masih ada nggak yang perlu kita masukkan untuk kesepakatan kelas kita? Tidak ada lagi? Tidak. Nah, karena ini adalah kesepakatan kita bersama, saya minta ditandatangani. Misalnya kamu tadi masih ingat menulis apa? Masih. Menghargai waktu kan ada yang dicatat ya? Ada yang dicatat ya? Kamu silakan, nggak usah besar-besar tanda tangannya. Di sticky note ini muat kecil saja, tetapi ada kesepakatan antara kita, ya kan? Bahwasanya kesepakatan itu dibuat oleh kita bersama, ya kan? Silakan maju satu persatu dan ingat kalian tadi bagian yang mananya, yang menghormati, misalnya menghormati orang lain. Aku tadi buat menghormati orang lain juga, Bu. Enggak apa-apa, berarti dalam satu sticky note itu 2 tanda tangan. Ya, paham maksud saya? Paham. Nah, silakan maju ke depan, ditandatangani bukti bahwa kesepakatan ini adalah kesepakatan kita bersama. Silakan maju mulai dari Mutia. Ya, mulai dari Mutia. Tanda tangani bagian mana yang kamu tulis tadi, kira-kira sama menurut kamu? Nah, yang kecil saja, nggak usah besar-besar, karena ada orang lain nanti dengan yang sama. Oke, lanjut ke belakangnya. Silakan ditandatangani. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sudah terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan kita bersama. Mudah-mudahan dengan terbentuknya keyakinan kelas ini akan membuat pembelajaran kita lancar, ya kan? Berjalan dengan lancar.